الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan selalu menuntun hati kita untuk bisa tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu kita sadari bahwa istiqomah itu berat, ikhlas itu berat, sabar itu berat. Itulah 3 macam ibadah di dalam agama yang paling berat. Ya, itu 3 macam ibadah di dalam agama yang paling sulit. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah istiqomah. Itu ibadah terberat dan tersulit. Maka kita harus melibatkan Allah. Kita lemah, kita banyak kekurangan, kita banyak aib. Untuk bisa mencapai ikhlas, sabar, dan istiqomah, maka kita membutuhkan pertolongan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa pertolongan Allah mustahil. Saya ulangi, tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa ikhlas, mustahil kita bisa sabar, mustahil kita bisa istiqomah. 3 amalan ini paling berat dan paling sulit di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari 3 penyakit, kebalikan dari 3 ini. Dan beliau minta tolong kepada Allah. Beliau minta tolong kepada Allah akan 3 hal tersebut. Ikhlas, sabar, dan istiqomah. Coba kita rasakan betul, Pak. Kita rasakan betul. Diri kita di dalam keikhlasan. Lemah. Ya, untuk memiliki amal-amal tersembunyi itu sulit. Hati itu senang kalau kebaikan-kebaikan kita itu dikenal orang. Hati kita itu senang kalau orang-orang itu menemukan kebaikan-kebaikan kita, lalu menyebut-nyebutnya. Ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Begitu juga tentang sabar. Betapa lemahnya kita tentang kesabaran ini. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Ya, apalagi kalau di antara kita ada yang sudah biasa hidup di zona aman. Itu sulit menerima musibah itu.
sulit menerima musibah. Kenapa? Karena sudah terbiasa hidup di zona aman. Maunya aman terus. Maunya santai terus, sementara hidup ini ujian. Ya. Dan manusia itu nggak ada yang suka dengan ujian. Hidup ini ujian, sementara manusia tidak ada yang menyukai ujian. Tidak ada yang menyukai musibah. Coba sak masjid ini, siapa yang pernah minta musibah? Ada Pak? Untuk ngetes iman? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Makanya kita sementara musibah itu pasti. Musibah itu pasti, sementara kita tidak suka dengan musibah. Gimana ketika musibah itu datang? Ya, gimana ketika musibah itu datang? Maka dari itu jamaah, ayo kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi setiap pagi, setiap sore itu selalu melibatkan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni. Itu Nabi, Pak. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Itu pengertian ini apa? Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri, jangan kau tinggalkan aku. Itu maksudnya. Ya, jadi Nabi tidak mau disuruh ngurusi dirinya sendiri, nggak nutut, Pak, boten mampu. Ya, nggak bisa. Lu apalagi kita. Maka mudah-mudahan dengan kajian-kajian, ya, dengan taklim-taklim yang kita hadiri, Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dan catatan penting, Pak, catatan penting, tidak semua urusan, tidak semua masalah harus kita yang menyelesaikan. Itu catatan penting bagi kita. Tidak semua masalah harus kita yang menyelesaikan. Lah terus kalau nggak kita yang menyelesaikan, siapa? Jawabannya gimana? Dalam itulah syariat tawakal. Itu rahasia syariat tawakal. Minta bantuan kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan itu. Tidak harus kita, Pak. Nah, makanya kadang-kadang kalau mbak sampean kan ya puyeng nek masalah itu beruntun, bertubi-tubi. Nah, gimana? Iya. Malah ada ibu-ibu ku nyeletuk, iki mbok sadar, mbok nglindur, mbok piye niku. Suaminya meninggal. Nyeletuk dengan lancar ngomong niku. Kenapa kok suamiku yang diwafatkan? Lah terus sampe njaluk bojone sapa? Hah? Enggak sadar apa piye? Gitu. Kalau kita mikir kan, lo ada apa pertanyaan itu kan gitu. Walau mematikan itu kan suka-suka Allah. Ya. Cuma kan itu bukan ngawur. Allah mewafatkan si fulan diwafatkan. Kadang-kadang kalau menurut logika itu kenapa yang begini kok dimatikan, ini kok tidak kan gitu. Ya kan? Ada tetangga kami di dekat Al-Um sana, ditarik dekatnya Ustadz Abu Jibrin. Tangganya pas jajarnya dengan Ustadz Abu Jibrin. Jadi depan beliau itu ada nenek-nenek usia 70 lebih. Ya, itu sakit stroke, pikun. Gitu, Pak. Itu 1 tahun, hampir 1 tahun sudah mengalami stroke dan pikun. Anaknya semuanya sudah mengikhlaskan kalau sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Enggak diambil-ambil. Iya, sampai na'udzubillah min syarri dzalik, ya. Sampai beliau itu kalau na'udzubillah. Itu sampai kalau buang air kecil itu bikin keramas, Pak. Ya, kotoran itu dipakai keramas, disabunno nang awake, dilaburno ngoten niku.
Makanya tobat-tobat sing rambut itu sampai tobat-tobat. Nah, kemudian sampingnya Ustadz Abu Jibrin itu masih muda, masih relatif muda dan punya anak kecil. Nah, gitu. Sakit 1 minggu 2 minggu meninggal dunia. Yang sudah 1 tahun dan sudah sepuh dan sudah diikhlaskan malah nggak mati-mati. Sampai si anaknya niku guyon ya, tapi ya nggak bener ngeten niku. Nah iya Ustaz, kayak ngene iki lho. Tangga dhewe awake seger, punya anak kecil, sik dibutuhno keluargane, sik diharapkan keberadaannya, meninggal. Padahal sakitnya baru saja. Lah orang tua kami yang sudah statutan sing wis dipasrah-pasrahno. Iku malah mboten mati. Nyeletuk. Ngene iki apa malaikat gak keliru ngambil yo. Gak keliru. Allah. Ini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang dimuliakan Allah. Sore ini kita melanjutkan sebuah nasihat dari para ulama terkemuka. Terakhir kita mendapat nasihat dari Imam Abu Muslim Al-Khawlani. Sekarang kita lanjutkan ya, nasihat dari Imam Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Dia berkata, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Lalu beliau mengatakan al-muluk hukamun alan nas. Al-muluk hukamun alan nas. Wal ulama hukamun alal muluk. Monggo dibaca terjemahnya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja adalah penguasa manusia dan para ulama adalah penguasa para raja. Kita simak dulu pertama. Laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Ini pengertiannya apa, Pak? Ini pengertiannya, maksudnya adalah ilmu itu puncak dari seluruh urusan agama. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa al-ilmu asasul minal asas. Saya ulangi, al-ilmu asasul minal asas. Ilmu itu merupakan pondasinya yang paling dasar. Pondasi yang paling dasar. Pondasinya pondasi niku pripun? Pondasinya pondasi yang paling dasar niku napa, Pak? Itu ilmu, statusnya ilmu dalam hidup, dalam agama itu di situ, Pak. Makanya tafsir surat Al-Baqarah. Nah, kita simak. Ini kayaknya kita sering salah tafsir ini. Ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 201.
ayat 201. Surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nggih. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, Masya Allah. Di ayat 201 disebutkan, ya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Ya, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mari kita simak. Ketika Bapak Ibu pernah membaca doa ini, mboten? Dalam sering. Pertanyaannya, pada saat kita melafadzkan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia ini. Kebaikan di dunia ini. Itu kira-kira yang terbayang oleh pikiran kita itu tentang apa? Nah, kok kuatir sing dijaluk karo sing ditulis Gusti Allah ku beda. Apa makna dunia hasanah ini? Enggak. Kalau ini kita takon jenengan. Kok denger-denger malah. Yang terpikir oleh kita, yang terbayang oleh kita, yang terbersit di dalam pikiran kita waktu doa ini, itu tentang apa? Kalau berikan kepadaku pasangan yang soleh, jelas gemlek gerik ketok pasangan. Berikan padaku anak-anak yang kurota ayun, jelas gemlek gerik anak. Gitu. Tapi kalau dunia hasanah ini kan belum jelas. Apa sing dimaksud dunia hasanah? Kebaikan dunia itu pengertiannya pripun? Biasanya ini kalau biasanya, itu lah sing bener lah. Waktu kita, longge saya setuju. Waktu kita berikan kepadaku kebaikan dunia itu tentang apa coba? Iya, materi, Pak. Sam kok angel sing jawab materi. Iya, rezeki lancar, badan sehat. Keluarga nggak ada masalah. Nah, sekarang yang kalau yang kita pikir dunia hasanah itu bermakna materi ini tidak salah secara mutlak, Pak. Ya, bukan salah secara mutlak. Cuma kalau kemudian hadir sebuah tafsir dari seorang ulama besar, yaitu Imam Hasan Al-Basri, ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu beliau tafsirkan ilmun nafi'. Ya. Imam Hasan Al-Basri menafsirkan sing dimaksud dunia hasanah, akhirat yang baik, dunia yang baik, selamat dari neraka, itu tafsirnya adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah,
untuk menafsirkan kalimat ini tadi. Ilmu itu tidak ada yang mengungguli keutamaannya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu merupakan asasul minal asas. Pondasinya pondasi yang paling dasar. Nah, sehingga Imam Hasan Al-Basri mengangkat tema doa yang kita baca, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, itu dengan tafsir ilmu yang bermanfaat. Coba nek jenengan kali kula niki sok gatukno apa hubungane ilmu sing bermanfaat dengan dunia hasanah. Sebab nek dilihat Pak, enggak mboten nyambung, sekilas mboten nyambung. Saged dipaham niki? Wong yang kita harapkan, yang kita gambarkan itu nek usaha lancar, ekonomi lancar, awak set. Kok ini ketemu nih ilmu yang bermanfaat? Apa hubungannya? Apa hubungannya ilmu yang bermanfaat itu dengan dunia hasanah? Sementara yang kita pikirkan dunia hasanah tadi apa? Materi, gak nyambung makanya. Padahal itu sangat nyambung. Pertama, kok bisa nyambung dari mana? Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Oh, kan ketemu di sana. Barang siapa yang ingin mencapai, mengharapkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dengan ilmu. Ilmu, Pak. Perhatikan nih, ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan kebahagiaannya, hendaklah dengan ilmu. Itu satu. Waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Sampun jelas? Nah, maka dengan ilmu itu orang bisa meraih kedua-duanya. Dengan ilmu dia dapatkan zahirnya dunia, berupa apa? Berupa materi. Berupa materi. Ilmu, Pak, ilmu. Jenengan kerja di kantor itu sing gara sampean dibayar larang iku apa? Hah? Tenaga ya apa ilmu nih? Ilmunya. Itu materi. Masya Allah. Orang punya posisi, orang punya kedudukan, punya jabatan. Ilmu. Itu dohirnya, batinnya. Lah untuk kebahagiaan itu kuncinya pada ilmu. Bukan materi. Nek nurut panjenengan. Korun dengan Nabi Musa soge pundi? Luwe bahagia pundi? Hah? Korun, Yohan. Mana yang lebih bahagia? Itu menjawab, harta bukan segala-galanya. Apa kalau kita sudah memiliki sesuatu semua yang kita inginkan, hati mesti tenang? Tidak, Pak. Allah menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang. Itu mereka itu adalah al-ulama.
Al-anbiya, antum lihat, al-ulama wal anbiya, al-ulama warathatul anbiya. Mereka orang-orang yang jiwanya tenang itu. Jenengan baca kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu diberi karunia kebeningan hati, kezuhudan jiwa, kecerdasan akal yang luar biasa. Di mana Imam Ahmad itu mampu menghafal 1.000.000 hadis. Pak, catat. Imam Ahmad diberi kemampuan oleh Allah menghafal 1.000.000 hadis. Itu berserta riwayatnya. Jenengan kali kula pun pinten hadis. Ibu-ibu 10 hadis, Bu. 10. 5. 2,5. Ngaji yamono yamini hadis itu hafal-hafal. Makanya tak tes ane jenis ini. Coba bayangkan, Imam Ahmad itu dikenal ulama miskin. Imam Ahmad itu dikenal ulama miskin. Makanya orang-orang ahli tasawuf, orang-orang sufi mengatakan apa? Imam Ahmad ulamanya orang sufi. Padahal bukan. Imam Ahmad ahlus sunnah. Nah, zuhudnya luar biasa. Miskin Imam Ahmad. Makanya ada satu kisah yang waktu melakukan perjalanan, ya, tidur di suatu masjid, ya, Imam Ahmad, terus diusir sama marbotnya itu. Diceramai tentang kesucian. Nah, Imam Ahmad diceramai tentang kesucian. Diterangkan masjid itu tempat yang suci, tidak boleh sembarang. Itulah Imam Ahmad itu diceramai kayak ngono, dan dia tidak menunjukkan keilmuannya. Coba kalau mbak sampean diterangno, aku ke ustad Mas. Aku saya ustad. Zuhudnya luar biasa. Itu nafsul mutmain, tenang. Maka untuk bisa mendapatkan ketenangan, itu dengan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita dituntun untuk menjadi orang yang bersyukur. Apa artinya panjenengan punya duit ratusan juta, nek gak ono syukure. Makanya banyak orang-orang kerja yang jabatannya sudah melik-melik di atas sana, gajinya puluhan juta, belum usaha yang lain, miliaran tabungannya itu. Masih mencuri, masih korupsi. Itu kan dudono nek gak tenang atine. Gimana? Itu kan dudonya tersiksa dia. Jiwanya tidak pernah merasa cukup, itu gak ada kebahagiaan. Ini korelasinya, Pak. Sehingga dalam urusan dunia ini, coba kalau kita nanti punya masalah yang ribet dibawa kepada ulama, ada yang ribet di hadapan orang yang berilmu, ada yang sulit ada yang sulit masalah ketika dihadapkan orang yang berilmu, solusi selalu ada, jalan keluar selalu ada. Masalah itu begitu luas, begitu dihadapkan orang-orang yang berilmu, kita melihatnya begitu sempit, makanya cepat. Dari mana ini? Jamaah, ibu-ibu sekalian, makanya ini perlu dikupas. Di mana letak kemuliaan ilmu? Iman. Loh, bukankah iman itu lebih tinggi daripada ilmu? Ilmu lebih tinggi daripada iman. Kenapa? Iman itu kalau nggak dikasih ilmu, imannya batil. Jelas nih? Iman, akidah, itu kalau nggak dibangun di atas ilmu yang benar, keyakinannya salah. Makanya akidah niku wonten pinten, Bu?
Bu, ada berapa? 2. Ada berapa Pak? BCJ. Akidah ada berapa? Akidah ada 2. 1, aqidatus shahihah. Yang kedua, aqidatul batilah. Akidah yang benar. Dan yang kedua adalah akidah yang salah. Lah akidah yang benar itu yang bagaimana? Akidah yang sahih, akidah yang benar itu adalah aqidatul tauhid. Sedangkan akidah yang salah, aqidatul syirkiyah. Akidah yang bercampur dengan kesyirikan. Itu. Maka posisi pernyataan Imam Abu al-Aswad ini sangat menakjubkan. Berarti penglihatan, cara melihat sesuatu, cara menilai sesuatu itu dengan kacamata keilmuan. Itu lain nanti Pak. Coba Bapak-bapak kalau satu misal ada burung di atas kepala kita terbang hinggap di pohon. Terus makan buah di pohon itu. Ada komentar apa kira-kira? Kalau Bapak, Ibu ngelihat seekor burung melintas di kepala kita, hinggap di pohon, terus tidur di atas pohon situ, bikin sarang di situ, makan di situ, komentar kita apa kira-kira? Ada yang punya komentar? Blas, golput. Apa komentarnya? Tuh kan? Kita ngelihat tapi nggak bisa menafsirkan sesuatu. Kita ngelihat tapi nggak bisa mencerna sesuatu. Ini kan kecerdasan. Ini kan kemampuan kita menilai sesuatu. Tembus nggak kepada sesuatu di balik yang kita lihat itu. Ulama beda. Abu Bakar ngelihat burung hinggap di pohon, makan. Setelah makan kenyang, dari ranting ke ranting, pindah dilihat, kemudian kembali ke sarang, ngasih makanannya, tidur lengger. Nangis Abu Bakar. Sing ditangisi apa? Kecerdasan diuji. Makanya kadang-kadang kita sering dihadapkan oleh banyak hal yang hebat di depan mata kita. Tapi kita biasa aja. Gak bisa mengambil manfaat. Kenapa? Karena gak mampu memikirkan sesuatu di balik yang kita lihat. Ngerti arah pembicaraanku? Nek bapak-bapak ndelok wong dodol sungkro. Napa dodol sungkro nih? Alat untuk manen mangga. Ngelihat. Pernah ngelihat? Digotong nih loh. Membawa 10 bambu ya. Kan dari bambu itu untuk manen mangga. Kalau jenengan lihat begitu ada komentar? Oh, apa komentare? Oh, dodol ngene. Ngono tok. Memang kurang cerdas ngono loh. Kenapa? Tidak mampu membaca di balik itu kita. Makanya ada keistimewaan nggak bisa kita ambil di situ. Itu keistimewaan yang disuguhkan oleh Allah kita. Apa keistimewaannya, Pak? Mestinya kan mikir, di perumahan kok dodol ngene. Sopo sing tuku? 1. Kalaupun ada orang yang beli, berapa yang beli? Kayak begini nih 3 hari pelaku nggak 1. 2. Dia itu kan butuh makan. Nek dodol ngene kan sing digawe mangan duwe sapa? 3. 4. Dia itu pasti punya keluarga. Mampu kita mikir ke sana kita? Mampu nggak mikir ke sana? Ini kan diuji kita. Makanya Abu Bakar ketika melihat seekor burung nangis, Pak, nangis. Sing ditangisin apa, Pak? Komentar sebuah nasihat dan diabadikan oleh para ulama. Masya Allah. Nangisi burung itu dicatat kali ulama ini. Ya ta'irah. Tuba ya ta'irah.
wahai burung, berbahagia engkau wahai burung. Ta'kulu thamarat wa tadhillu fi tahtihi sajarah. Engkau hinggap di pohon dan makan-makan di pohon tersebut. Buah-buahannya kamu makan dengan kenyang. Dan kamu istirahat di pohon tersebut. Fayamut, kemudian kamu mati. Tidak dihisab, tidak diazab. Sedangkan aku satu suap nikmat yang aku makan. Tidak ada syukur, siksa sudah disiapkan oleh Allah. Allah, lihat burung Mbak. Isok tembus ke kono. Ini kan kedalaman apa? Kedalaman apa? Kemampuan daya nalar ini. Kalau ini nanti kita biasakan Pak, Masya Allah. Luar biasa. Bapak-bapak ada di rumah, ada istri kerja, langsung ambil bagian. Gak tenger-tenger dok ngono. Ambil bagian. Istri dan suami baru pulang dari kerja, ambil bagian. Kenapa? Mampu ngelihat. Masya Allah. Mampu melihat sesuatu di balik apa yang dia pandang. Sesuatu yang besar. Dengan keberadaan suami, aku menjadi wanita yang dihormati. Dengan keberadaan suami, aku terpenuhi rezeki. Melalui suamiku Allah kirimkan rezeki-rezeki yang cukup kepadaku. Melalui suami aku mendapatkan tempat tinggal yang layak. Melalui suami. Ini kono sing protes. Nggih nek bojone ketepaan Ustaz. Ayo Pak. Inilah Imam Abu Al-Aswad mengeluarkan satu kata bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Agama juga demikian, ibadah juga demikian. Ibadah itu tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dikerjakan berdasarkan ilmu. Laras mboten? Syahadat, ada maknanya sebuah syahadat. Apa arti sebuah syahadat? Kalau mengucapkannya tidak diikuti dengan ilmu. Sholat, berapa banyak orang sholat ingin mendapatkan kebaikan yang diperoleh malah dosa. Kenapa? Karena kita didasari dengan ilmu. Syarat-syaratnya apa? Tidak dipenuhi dengan baik. Cara wudhunya salah. Ya, tidak mengerti tentang syarat dan rukun ibadah. Bagaimana ibadah itu akan diterima oleh Allah? Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Abul Aswad. Apa tadi? Laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih mulia daripada ilmu. Daripada ilmu. Kemudian berikutnya al-muluk, para raja, hukamun alannas, itu penguasa manusia. Raja itu penguasa para manusia. Wal ulama, nah, sedangkan ulama hukamun alal muluk, penguasa para raja. Ya, ulama penguasa para raja. Itu ulama-ulama yang soleh. Sore ini saya ingin membacakan sebuah dialog yang sangat menakjubkan. Saya ingin bacakan kepada panjenengan sebuah dialog antara raja, penguasa, dan ulama. Nanti kita bisa rasakan nanti. Nanti insya Allah bisa kita rasakan. Dalam kitab Aswar, ya, Suwarun min Hayatit Tabi'in,
Ya, gambaran hidup para tabi'in. Ini nanti ada kisahnya. Kalau ibu bapak kepingin beli buku, bisa membeli kitab yang berjudul Mereka Adalah Para Tabi'in. Itu ada kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Kita baca di situ nanti. Masya Allah. Nah, satu saat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ya dinasehati oleh Imam Abu Hazm atau disebut dengan Imam Salamah bin Dinar. Ya. Nah, di dalam dialog itu dengan nasihat-nasihat yang sangat menyentuh, kalimat yang sangat berani, kalimat yang jujur, kalimat yang ikhlas yang disampaikan oleh Imam Abu Hazm itu mampu mendobrak jiwanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sampai menangis dengan tangisan yang sangat besar. Sampai menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Nah, dengan nasihat yang sangat menakjubkan itu akhirnya apa? Akhirnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik itu sangat terharu dan kagum dengan kejujuran dan gigihnya Imam Abu Hazm. Ini ulama beneran, ini ulama yang jujur, ini ulama karismatik. Dia tidak takut dengan siapapun kecuali dengan Allah. Lantas apa? Dia punya keinginan. Apa katanya? Ya Imam, halaka antas habana fatusiba minna wa nusiba minka. Karena kagum dengan ilmunya, kealimannya, kejujurannya, keberaniannya, akhirnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menawarkan kepada sang Imam Abu Hazm ini untuk menjadi pendampingnya, menjadi penasihat pribadi. Lalu dia katakan, ya Imam, apakah Anda berkenan untuk mendampingi kami? Ya, untuk menjadi penasihat pribadi saya. Sehingga dengan Anda menjadi penasihat pribadi saya nanti, fatusiba minna, kami banyak mendapat manfaat sesuatu yang besar dari Anda. Ilmu Anda, nasihat Anda, bimbingan Anda, petunjuk Anda akan kami dapatkan. Dan Anda mendapatkan sesuatu yang besar manfaat dari kami. No, Bapak? Jadi kalau ada ulama mendampingi imam, mendampingi khalifah, dan ulama ini jujur, ulama ini lurus, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan imam katanya, ulama ini mendapat manfaat dari sang raja ini. Manfaatnya apa nih? Apa? Fasilitas. Kita simak itu. Kita simak. Kalau satu misal Pak Ibu, kisah ini didramakan. Kalau kisah ini didramakan, lalu kita nonton, hati kita itu kira-kira mengharap imam itu berkenan menjadi khalifah atau tidak usah imam gitu, kira-kira gimana? Kalau seandainya ini didramakan, lalu kita nonton, khalifah ingin sekali didampingi ulama yang jujur, ya, sehingga nanti kalau ulama yang jujur ini mendampinginya bisa memberi manfaat ilmu dan petunjuk serta bimbingannya, sehingga kedua-duanya saling memberi manfaat yang besar. Kalau khalifah dipimpin orang yang alim,
dibimbing orang yang soleh akan hasilnya luar biasa. Kalau kita seandainya nonton sandiwara itu kira-kira hati kita ini seneng kalau imam itu menjadi pendampingnya atau tidak usah. Umpama di sandiwara nong dulu mas. Hah? Nah, coba bayangkan. Begitu ditawari dan sudah jelas manfaatnya, jelas sudah manfaatnya. Saling memberi manfaat. Dengan tegas tanpa pikir-pikir panjang. Tanpa pikir panjang. Imam Abu Hazim mengatakan, kalla ya Amirul Mukminin, saya tidak berkenan. Lalu ditanya, ya, walima ya imam, kenapa Anda tidak berkenan untuk saya jadikan penasehat saya pribadi? Kan kita saling memberikan keuntungan, saling memberi manfaat. Saya mendapat manfaat ilmu Anda dan Anda mendapat manfaat dari saya. Jawabnya apa, Pak? Li'anna aksha'an arkana ilaikum qalilan. Perhatikan, Pak. Karena saya takut hati saya nanti condong sedikit kepada Anda. Ya, saya takut kalau ini berjalan, kita saling memberi manfaat, saya lebih condong sedikit kepada Anda. Sehingga nanti kalau sudah hati saya condong kepada Anda, fayudhiqanillahu dha'fan al-hayati wa dhi'fal mamati. Masya Allah. Allah akan menghukum saya, ya, kesedihan dalam hidup dan kesedihan kematian saya. Kelemahan saya hidup dan kelemahan saya mati. Apa yang dimaksud ini, Pak? Ngeten lho, Pak. Kalau bapak-bapak satu misal punya atasan, bos, ya, punya bos di kantor itu, juragan jenengan itu kepingin jenengan itu akrab dengan dia. Dijak keluar, dijak bepergian, selalu ngajak jenengan. Dan senjenengi bosnya wis apik niku, Pak. Gak eman-eman memberi hadiah-hadiah kepada panjenengan. Aku seneng mas sampean mas, gak kakan pola, sampean jujur, sampean amanah, kredibilitas yang tinggi, potensi skill sampean saya butuhkan, sampean dampingi saya. Nah, akhirnya nanti makan, ditraktir sama bos. Ya, dikasih hadiah, oleh-oleh buat istri, oleh-oleh buat anak, hadiah dikasih kendaraan, kasih fasilitas yang luar biasa. Nah, di sini letak jiwa manusia gitu. Kalau sudah begitu banyak sekali faedah-faedah yang kita peroleh, kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi, keperluan-keperluan kita dicukupi. Begitu satu saat si juragan ini sedikit tergelincir, wani ngeling no, Pak. Dalam wani ngeling no, ndak wani. Itu yang dimaksud hatiku nanti condong sedikit kepada Anda. Oh gitu. Saestu, Pak. Coba nanti sampai jajar ustad. Jadi ustad itu yo menungso. Mas, wah dan dia bagus sekali. Atau punya yang dia juragan tadi sing paling enak. Kasih hadiah wis buat oleh-oleh buat istrimu dan anakmu. Ini belikan untuk sesuatu. Wah, asik semua pihak kebutuhan-kebutuhan ini. Kita nggak berani, Pak. Saat dia tergelincir, saat dia melakukan sebuah kesalahan, lalu diceritakan. Ya inilah kerjaan kita ini. Makanya hasil yang saya pakai ini tak bagi-bagikan, termasuk ke kamu, ngono Apa gak kena pulut lambe kira-kira? Insya Allah. Pun selanjutnya apa? Setelah ditawari menjadi penasehat tidak mau,
Tidak berkenan karena takut dengan peristiwa ini. Nggih, Pak. Itulah apalagi kalau punya masjid, wis sampean bangun masjid, tak bangun no. Tak belikan tanah, tak bangun no pisan. Tak bangun no madrasah. Terus berbuat salah, wani ngeling no. Insyaallah gak gampang, Pak. Bon. Setelah berhenti, apa kata imam, kata khalifah? Ya imam, kalau memang Anda tidak berkenan menjadi pendamping saya, sekarang irfa ilaina hajataka. Sekarang tolong sampaikan kepada saya apa kebutuhan panjenengan. Ya. Fasakata walam yajib. Imam Abu Hazm diam tidak menjawab. Kemudian khalifah mengulangi lagi, ya imam irfa ilaina hajataka. Ya imam, tolong sampaikan kebutuhan Anda ini apa. Nukdika laka mahman kanat, kami akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan panjenengan. Copong, sampaikan kepada kami apa kebutuhan Anda, kami akan mencukupi kebutuhan Anda. Ya Allah. Akhirnya karena dipaksa demikian, Imam Abu Hazm menjawab, menampakkan, menunjukkan tentang apa? Kebutuhan beliau dalam hidup, dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ilmu, disampaikan kepada khalifah. Ya khalifah, kebutuhan saya di dalam hidup, di dalam berdakwah ini ada dua. Nah, ini yang membuat menarik nanti. Kebutuhan saya ada dua. Kata khalifah, kalau begitu segera sampaikan kepada kami, biar kami segera kirim untuk memenuhi kebutuhan Anda itu. Imam Abu Hazm mengatakan, kebutuhan pertama adalah antun kidani minan nar. Saya ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka. Allah. Itu kebutuhan saya. Saya ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kebutuhan saya yang kedua, wa tudkhilanil jannah, dan nama saya ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu kebutuhan hidup saya. Makanya targetnya jelas, tujuannya jelas, cita-cita yang terbesar. Di situ beliau berjuang untuk semuanya. Untuk dua cita-cita ini. Makanya kan sing ruwet uripe. Gak semerawut. Kalau kita kan karepe akeh. Nggih mboten. Karepe akeh sing diingino kata, padahal kebutuhane mek titik. Dadi wong niku nek dipikir-pikir tenan Pak nggih. Antara kebutuhan dengan keinginan niku mboten seimbang. Kebutuhane wong mangan urip niku, wong urip niku mek titik asline Pak. Sing gare ruwet niku nuruti karepe ati. Iku sing gare semrawut. Tunggale kate Ramadan nih. Nek Ramadan nih. Sore ngene iki lak keliling kula biasa. Ambek nggawa kresek. Nggih mboten? Tuku iki situ, tuku iki situ, tuku iki loro. Wis gak usah akeh-akeh, loro wae. Ping piro? Ngono lho. Ya, tuku iki ya. Ya wis gak usah akeh-akeh mi, satu aja. Pindah ke meja yang lain. Gak ngincipi ya. Kok ini kono. Kalau Ramadan itu kan orang jualan itu kan lintas alam. Gitu. Lintas alam. Ya Allah. Nggih, dari alam manusia sampai alam gaib. Nah, dan makanan akhirat ada. Makanan jin ada. Sing gak ono napa nih.
Ini Sidoarjo niku lengkap, Mak. Itu seluruh alam itu. Nasi surga ada. Mie akhirat ada. Ya, iku durung sing makhluk-makhluk halus. Sambel setan, rawon setan, es demit. Apa mana es demit, tak tanya, napa Mas es demit? Adem ya amit-amit Mas. Oh, ya wis. Oh, iku menu gak karu-karuan, Pak. Saya sekali masuk ke mie akhirat niku penasaran, ya apa sih mie akhirat? Kula waca ngene brosure niku. Menarik aja nih. Mie akhirat lezatnya seperti jannatun naim. Insyaallah. Pedesnya seperti neraka jahim. Iki surat opo ayat piro iki? Tak guyoni pegawai nih, kurang situ Mbak. No Bapak iki lho kok unik ini sampe wis tahu tak ngrasakno nikmati surga. Kok nikmatnya seperti jannatun naim, pedesnya neraka jahim. Nggih tulisan mawon Pak. Kurang situ usul aku sampean tambahi. Napa? Mine lurus kaya sirotol mustaqim. Unik-unik. Saya masih penasaran nasi surga iki kaya apa. Nasi surga itu yang namanya menu minuman itu Bhinneka Tunggal Ika Pak itu. Dari mulai Jakarta, minuman Jawa Tengah, minuman Jawa Timur, ono kabeh. Cendol, dawet kudus, cincau. Menu macam-macam dikompon situ korodok menarik iku kena diombe seger iki kena dipangan penak situ mboten kathah tapi nggal situ lengkap. Setelah itu pulang dibuka ngene meja ya sak meja Bu, sak meja. Begitu makan adzan dikumandangkan kita makan satu potong kue minum satu gelas minuman mbon denger-dengernya. Yang lain boten kemakan sama sekali. Enggak kemakan sama sekali. Pun itu masalah. Nah, setelah Imam Abu Hasan menyampaikan kebutuhan saya ada dua, yang satu saya ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka dan yang kedua saya ingin dimasukkan ke dalam surga. Disampaikan kepada khalifah. Apa jawabnya? Jawab khalifah mengatakan, "Dzalika laisa min sya'ni ya Abu Hazm." Wahai Imam, kalau itu yang menjadi harapanmu, itu yang menjadi kebutuhanmu, itu bukan wewenang kami. Kami enggak sanggup memenuhi kebutuhanmu. Kami enggak sanggup, itu bukan wilayah kami, itu bukan wewenang kami. Setelah menjawab demikian, apa jawaban Imam Abu Hazm? Imam Abu Hazm mengatakan, "Ya Khalifah, mali min hajatin siwaha, ya Amirul Mukminin." Ya, wahai Amirul Mukminin, tidak ada lagi kebutuhan dalam hidupku kecuali dua hal itu. Itu kebutuhan pokok dalam hidupku. Maka jangan tawarkan sesuatu apapun kepadaku. Yang menarik ini Pak, mari kita lihat nasihat terakhirnya. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innal ladzina madau qablana, insyaallah di zaman para sahabat, orang-orang terdahulu sebelum kami, minal umam dari umat Islam ini, ya, dzallu fi khairin, mereka tinggal di dalam alam kebaikan, di masa kebaikan,
wa afiatin, dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Masya Allah. Orang-orang terdahulu sebelum kami, para sahabat, mereka hidup di dalam suasana kebaikan. Kenapa? Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa afiatin, dan penuh dengan kebahagiaan. Madama, ini catatan, orang itu akan selalu dalam kebaikan dan akan berada di dalam kebahagiaan. Dengan syarat apa? Umara'uhum ya'tuna ulama'uhum. Perhatikan. Umat ini akan berada dalam kebaikan dan dalam kebahagiaan apabila umara mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu mendatangi ulama-ulama mereka, robbatan fima indahum, untuk belajar ilmu kepada mereka. Insya Allah. Perhatikan ini, Pak. Dulu orang-orang sebelum kami, zaman para sahabat, orang-orang soleh sebelum kami, mereka akan tinggal berada di dalam kebaikan dan kebahagiaan selama pemimpin-pemimpin mereka mendatangi ulama-ulama, duduk di hadapan ulama untuk mendapatkan ilmu di hadapan ulama. Maka keluar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang taat, pemimpin-pemimpin yang khusyuk, karena mereka duduk di hadapan ulama untuk mendapatkan wejangan para ulama. Summa wujida qaumun, kemudian muncullah suatu kaum, Masya Allah, min aradhilin nas, dari serendah-rendahnya manusia. Muncul suatu kaum dari serendah-rendahnya manusia. Siapa mereka? Ta'allamul ilma, orang-orang yang mempelajari ilmu. Insya Allah. Ini orang-orang yang mempelajari ilmu. Setelah dapat ilmu apa? Wa atau bihi al umara, dia mendatangi pemimpin-pemimpin dengan ilmu yang dia pelajari tadi. Tidak kan? Pemimpin ulama-ulama yang belajar ilmu tadi mendatangi pemimpin-pemimpin. Untuk apa? Yuriduna ayyanalu bihi syai'an min aradid dunya. Mereka membawa titel kealimannya, mereka membawa titel ilmu yang didapat di hadapan para pemimpin. Untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang didapat dari sepotong urusan dunia ini. Mencari posisi, mencari kedudukan, mencari pengaruh di hadapan para umara, para pemimpin. Akhirnya apa? Fasta'natil umara anil ulama. Masya Allah. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Apa? Para pemimpin itu tidak lagi menghiraukan ulama. Ini gak direken omongan. Kenapa? Memang mereka yang ngasih makan umara, yang ngasih kebutuhan umara, yang ngasih keperluan umara, yang mencukupi umara. Maka omongannya tidak dihiraukan lagi ulama. Akhirnya apa? Fataisu. Maka ulama yang demikian ini jatuh dalam kehinaan. Wanukisu, dan mereka menjadi ulama yang lemah. Ada kekuatan ilmunya, Pak? Ada pengaruh ilmunya? Gak ada. Insya Allah. Mereka jatuh di dalam kerendahan, kehinaan, dan lemah. Wasaqatu, dan mereka terjatuh min ainillahi jalla wa'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai orang-orang yang hina. Allah. Sudah gak disungkani, Pak. Gak ada wibawanya. Mana sekarang wibawanya? Lalu dikatakan, walau annal ulama, ini untuk menerjemahkan perkataan Imam Abul Al-Aswad tadi.
Dan sekiranya segolongan ulama zahidu fima indal umara, kalau para ulama itu zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh umara, artinya apa? Tidak kedunya. Ya, wis gak mikiri urusan dunia. Yang dipikir urusan keselamatan umat ini. Gimana umaro ini supaya lurus. Omongan niku enak Pak Saestu. Los, ngomong niku los. Gak ada sungkane, gak ada beban apa-apa kok. Tapi beto nek sambil mari ditukakno Pajero. Dibelikan kendaraan Pajero. Rumahnya dibangunkan istana, dibangunkan masjid, dipandukan, lemah, terjatuh sudah. Ya, maka kalau ulama-ulama sekolah ulama itu zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh umara, la raghibal umara fi ilmihim, maka pemimpin-pemimpin itu akan mendatangi ulama untuk mendapatkan ilmu dan wejangannya. Dihargai omongannya, didengar ucapannya, diambil ilmunya, dipertimbangkan ucapannya. Nih, maka apa yang dikatakan oleh Imam Abu Al-Aswad tadi, ya, yang dikatakan oleh Imam Abu Al-Aswad tadi bahwa ulama menjadi penguasa para raja itu apabila ulama duduk di atas kursi untuk mengajarkan ilmu dan umara duduk sebagai murid dari ulama, seperti Imam Imam Hambali itu ketika didatangi seorang khalifah ke rumahnya, ke tempat belajar. Di rumah Imam Hambali ini Pak, tidak ada kursi kecuali satu. Jadi di rumahnya Imam Ahmad bin Imam Hambali ini tidak ada kursi kecuali satu. Nah ketika khalifah datang ke rumahnya, ya tidak duduk di bawah. Terus dia minta maaf, ya khalifah, saya minta maaf karena di rumah tidak ada kursi, jadi kita duduk bersama-sama di bawah ini. Ada kursi ini tinggal satu, itu yang duduk di situ yang ngajar. Nek sampean mau duduk di situ nggih monggo katanya, tapi ngajar ilmu. Maka khalifah tidak berani. Akhirnya yang menduduki siapa? Imam bin Hambal. Imam Hambali duduk di atas dan khalifah duduk di bawah untuk menyampaikan ilmu itu, bahwa ilmu itu ada. Nah, ini makna yang disampaikan oleh Imam siapa tadi? Abu Al-Aswad, di mana nasihat yang sangat menakjubkan tadi itu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Dan para raja itu penguasa manusia, sedangkan ulama penguasa para raja. Itu kalau ulama seperti yang digambarkan oleh Imam Abu Hazm. Wani muni ngelingno, wani muni berani ingatkan dengan cara yang baik, bukan mencaci maki. Diingatkan, pemimpin itu diingatkan kalau salah. Ya, dan itu tentu pos-pos tersendiri yang punya wewenang masalah tersebut. Lah ini juga nasihat bagi kita, nggih. Ngeten iki Pak, pelajarannya apa? Nek duwe kanca sing kaya ngono aja akrab-akrab nemen. Ngono lho. Ya wis akrab biasa tapi aja akrab-akrab nemen. Siji, engko kepengaruh kecipratan gaya hidupe. Paham nih? Lah wong nyopir mawon Pak, iso pengaruh ya. Biasa nyopir atasan iku lak ngebut ah. Dan dalan iku milik pribadi gitu. Wah, kok minggir kabeh. Sampai lupa ketika nggawa keluargane mbek ngopo koncone, wis biasa kadung biasa napa? Tak eling nih, iki duduk pemimpin rakyat. Sing mbok gawa iki rakyat jelata ini. Sampai nali kebiasaan, ojo dibiasaan, itu gaya hidup bisa nular kayak ngono. Itu baru sopir. Pengaruh.
pengaruh. Nah, itu belum yang lain nanti. Belum yang lain. Coba ayo, nek jenengan udah terbiasa hampir setiap hari jak keluar pasti makan mewah, pasti makan lezat, pasti makan lengkap, pasti ternama, pasti termahal. Kira-kira nanti begitu diajak teman biasa, nang warung biasa, wis lepeh-lepeh, Pak. Kenapa? Sudah terbentuk ini. Itu yang ditakutkan oleh Imam Abu Hazm. Hati-hati. Hati-hati. Kalaupun akrab biasa dan jangan jual kehormatan kita. Saged dipaham? Sehingga kita ngomong itu loss. Ngomong itu loss. Baik, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita. Baru nasihat Imam Abu Al-Aswad. Satu nasihat lagi. Imam Wahab bin Munabih As-Sun'ani berkata, yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu daniyan wal izzu wa in kana mahinan